상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 다 아무런 준비조차 못한 내게 네가 왜 그런지 모르겠지만 Hai semuanya, Assalamualaikum. Aku Sari, salam kenal ya. Yuk bantu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Alhamdulillah hari ini kita akan sharing ya mengenai topik budgeting. Sebelumnya disclaimer dulu ya bahwa video ini tidak ada maksud untuk ria, pamer, atau apapun itu. Dan perlu diingat bahwa budgeting ini sifatnya adalah personal, jadi setiap orang pasti memiliki preferensi yang berbeda-beda. Tapi aku yakin dengan melihat video budgeting seperti ini akan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Yuk kita langsung mulai aja ya. Gak kerasa udah bulan Oktober ya teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini aku akan sharing budgeting bulan Oktober 2022. Jadi biasanya memang di setiap tanggal 30 atau tanggal 31 aku tuh udah siap-siap buat bikin budget bulan depannya gitu loh teman-teman. Karena biasanya di tanggal 1 atau di tanggal 2 aku udah berangkat belanja bulanan gitu. Jadi selalu aku usahakan sebelum belanja bulanan itu semua budgetingnya udah beres. Mungkin kalau belum terbiasa menganggap budgeting kayak gini tuh ribet banget ya teman-teman. Tapi setelah dijalani rasanya tuh biasa aja. Ya kayak bagian dari kegiatan kita sehari-hari gitu loh, gak jadi beban, gak ngerasa ribet juga. Karena memang merasa ini udah jadi bagian dari aktivitas kita. Jadi kalau emang mau mulai bikin budgeting kayak gini ya udah mulai aja dulu. Gak perlu banyak dipikir dulu, ribet lah atau gimana lah. Nanti kedepannya tuh pasti ngalir gitu aja kok. Sebenarnya aku juga bukan tipe orang yang telaten atau rajin, tapi buktinya juga sekarang masih bisa budgeting kayak gini. Jadi semangat ya teman-teman. Dan ini langsung aja ya. Kita masuk budgeting bulan Oktober 2022. Gimana nih teman-teman? Udah pada gajian kan? Ada yang gajian di akhir bulan, ada juga yang gajian di awal bulan ya. Udah bikin budgeting belum? Atau masih males? Sebenarnya kalau dipikir-pikir, ibu rumah tangga itu nggak semuanya tahu tentang ekonomi. Aku juga pun nggak ada background ekonomi ya teman-teman. Tapi begitu menikah kita tuh dituntut untuk bisa mengatur keuangan. Biar cukup sebulan gitu loh teman-teman. Jadi menurutku sharing-sharing kayak gini tuh perlu banget ya. Karena menurutku kita butuh gambaran nyata gitu loh teman-teman. Dari gaji sekian harus dibagi berapa-berapa per budgetnya, per pos-posnya kayak gitu. Dan di sini intinya aku juga ingin sharing-sharing hal-hal yang menurut aku bermanfaat ya teman-teman. Semoga kita sama-sama bisa mengambil manfaatnya dari video ini ya, amin. Awal menikah itu nggak langsung bikin budgeting kayak gini. Jadi aku melakukan budgeting seperti ini itu sejak usia pernikahan memasuki tahun kedua. Karena pada saat itu kita belum memiliki tujuan finansial yang jelas. Semua tabungan kita itu ujung-ujungnya kepakai dan habis gitu aja. Hingga akhirnya di awal tahun kedua nikah, kita merubah beberapa budget dan lebih disiplin terhadap budget yang telah kami buat. Budgeting kita ini terdiri dari 3 kategori besar. Yang pertama adalah giving, yang kedua saving, yang ketiga adalah living. Kategori ini akan sangat cukup untuk memberikan gambaran berapa sih biaya hidup selama sebulan. Simak terus videonya ya. Untuk giving, aku skip ya teman-teman. Kita langsung aja masuk ke kategori saving. Di kategori saving ini aku membaginya lagi menjadi 3 subkategori ya teman-teman. Yang pertama ada tabungan rencana. Untuk tabungan rencana aku skip ya teman-teman. Selanjutnya ada subkategori arisan.
Ini arisan keluarga gitu ya teman-teman. Karena ini arisan keluarga, kita anggap ini saving ya teman-teman. Karena arisan di sini kita akan alokasikan untuk pendidikan anak. Yang ketiga, subkategori pajak rumah dan kendaraan. Setiap bulannya aku menyimpan 50.000. Jadi pajak rumah dan kendaraan ini kita mulai dari nol lagi untuk bayar pajak rumah dan kendaraan di tahun depan. Untuk pajak motor yang pertama itu sudah dibayarkan 2 bulan yang lalu, dan pajak motor yang kedua itu juga udah dibayarkan sebulan yang lalu. Pajak rumah itu juga sudah dibayarkan bulan kemarin ya teman-teman. Jadi memang ini tuh jadwalnya berurutan gitu. Tapi alhamdulillah kita nggak keteteran untuk bayar pajak rumah dan kendaraan karena setiap bulannya kita menyisihkan 50.000. Alhamdulillah plong gitu karena ketiganya sudah dibayarkan. Jadi di video hari ini kita akan fokus membahas kategori living. Untuk mempermudah evaluasi nanti, kita sekalian buat tabelnya ya. Untuk kolom pertama kita beri nama kategori, kolom kedua kita akan beri nama budget, dan kolom ketiga kita beri nama aktual. Untuk budgetnya sendiri dari awal menikah sampai sekarang itu berubah-ubah, mulai dari kita tinggal sama orang tua, tinggal di kontrakan, dan tinggal di tempat yang sekarang. Mungkin kayak gini ya, hidup berumah tangga selalu dihadapkan dengan kondisi yang berbeda-beda. Aku cerita sedikit ya. Dulu waktu tinggal di rumah orang tua belum terlalu banyak pengeluaran karena hanya mengatur untuk kebutuhan sehari-hari aja. Ketika berpindah untuk hidup mandiri di rumah kontrakan, disitulah kita mulai menghadapi pahitnya kehidupan. Karena waktu memutuskan tinggal mandiri, semuanya benar-benar terasa hidup. Untuk di rumah sekarang kita nggak terlalu kewalahan lagi dari segi mengatur uang dikarenakan sudah mengalami hidup di kontrakan. Cuman bedanya tinggal di sini kita mempunyai mimpi. Seperti alhamdulillah mimpi yang pertama ingin mempunyai kendaraan yang sehat sudah terwujud. Terus bermunculan lagi mimpi-mimpi yang lainnya, yaitu ingin mempunyai rumah. Kemarin kita sempat nyari-nyari rumah subsidi karena melihat kemampuan ekonomi kita dari nyicil motor, sepertinya kita sanggup rumah subsidi. Sekarang kita masuk ke fixed cost ya. Fixed cost ini setiap bulan jumlahnya sama. Subkategori yang pertama adalah cicilan motor, yang kedua ada kesehatan, dan yang ketiga internet. Untuk cicilan motor, kesehatan, dan internet itu sudah dibayarkan sama Pak suami melalui transfer bank. Bayar cicilan motor setiap bulannya itu 1.500.000 sekian, tapi di sini dibulatkan aja jadi 1.600.000. Selanjutnya ada biaya kesehatan per bulannya Rp100.000, dan selanjutnya ada biaya internet sebesar Rp205.000. Selanjutnya ada biaya listrik per bulannya Rp100.000. Teman-teman boleh share juga ya budgeting versi kalian di kolom komentar. Subkategori selanjutnya adalah transportasi sebanyak 200.000. Ini termasuk hemat ya teman-teman, karena kita tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang jauh dan tempat kerja suami juga nggak terlalu jauh gitu. Subkategori yang keenam adalah keamanan dan sampah. Per bulannya 125.000. Subkategori yang ketujuh adalah biaya PDAM, 1 bulannya 80.000. Selanjutnya ada biaya gas dan galon sebulan sebesar 100.000. LPG yang aku pakai adalah Brit gas yang ukuran 5,5 kilo. Dan untuk sisa uangnya itu untuk biaya air minum. Untuk air minum sendiri per galonnya 5.000. Subkategori yang terakhir untuk fixed cost adalah beras. Untuk beras aku simpan di fixed cost karena setiap bulannya itu aku selalu membeli 15 kilo sebesar 150.000. Sebenarnya beras 15 kilo itu untuk kita
terlalu banyak ya teman-teman. Ini kita beli 15 kilo karena untuk jaga-jaga kalau misalnya ada orang tua atau saudara main ke rumah. Sekarang kita masuk ke variabel cost ya. Yang pertama ada groceries. Budgetnya masih sama dari awal menikah sampai sekarang Rp500.000. Jadi ini biaya bulanan gitu loh teman-teman, buat beli bahan makanan kering atau kebutuhan bulanan rumah tangga, misalnya pembersih, deterjen, pewangi, kayak gitu-gitu. Selanjutnya ada subkategori kebutuhan masak. Untuk kategori ini berubah-ubah gitu ya teman-teman, karena seperti yang teman-teman tahu, harga bawang atau cabai itu kadang naik turun. Untuk sekarang 1 bulannya Rp700.000. Yang ketiga subkategori buah dan jajan. Budgetnya Rp200.000 untuk 1 bulan. 3 subkategori ini aku sebut sebagai variabel cost karena sifatnya bisa kita ubah-ubah. Contohnya jika kebutuhan groceries di bulan ini ternyata Rp550.000, kita bisa mengurangi budget yang lain, misalnya buah dan jajan jadi Rp150.000. Setelah ditotal semua dana yang aku tuliskan di sini, jumlahnya adalah Rp4.310.000. Dari dana sekian mungkin ada yang beranggapan ini terlalu banyak atau mungkin terlalu sedikit. Namun ini adalah dana real yang sudah kita terapkan di keluarga kita untuk hidup 1 bulan. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi berapapun penghasilan kita itu insya Allah akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sebulan. Karena Allah itu pasti sudah menakar berapa rizki yang pas untuk kita. Alhamdulillah budget plan bulan Oktober 2022 udah beres. Sekarang langsung aja kita masukin semua uang ini di dompet pintar ya, sesuai posnya masing-masing. Oh ya, kalau teman-teman pengen samaan juga semua peralatan yang aku pakai untuk budgeting di video ini, semua linknya sudah aku tuliskan di description box ya teman-teman. Jadi langsung aja dicek, jangan lupa. Alhamdulillah untuk video kali ini sudah selesai. Semoga yang aku share ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau ada salah kata aku mohon maaf ya. Dan seperti biasa kalau kalian suka video ini boleh dong bantu aku dengan cara like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.